Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Perenungan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Keluaran 13 dan 14 yang mengisahkan bahwa Musa menyampaikan kepada bangsa Israel untuk mengadakan hari raya bagi Allah, untuk memperingati penebusan Allah terhadap bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Kemudian dikisahkan Allah membawa bangsa Israel melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau, dan Allah menyertai perjalanan mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Seperti yang terdapat dalam Keluaran 13 ayat 20-22, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dalam pasal 14, Tuhan menyuruh Musa agar memberitahukan kepada bangsa Israel untuk berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon di tepi laut. Kemudian dituliskan bahwa Tuhan telah mengeraskan hati Firaun dan mengejar bangsa Israel dengan seluruh bala tentaranya. Ketika bangsa Israel mendengar bunyi gemuruh dari pasukan Firaun yang mengejar, maka ketakutanlah mereka dan marah terhadap Musa karena telah membawa mereka keluar hingga terancam untuk mati. Tetapi Musa menjawab mereka seperti yang terdapat dalam ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan berperang melawan pasukan Firaun yang mengejar dalam ayat 24 dan 25. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Dari kisah ini kita belajar melihat bagaimana bukti penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Jika kita memperhatikan, memang bangsa Israel tidak dalam perjalanan yang mulus atau nyaman, namun dalam perjalanan yang sulit, dalam tekanan yang dihadapi, yaitu bangsa Israel dikejar oleh seluruh pasukan Firaun, dan mereka tidak ada jalan lain untuk melarikan diri karena terjebak di tepi laut. Di depan mereka ada Laut Teberau, di kanan kiri mereka ada padang gurun, dan di belakang mereka ada seluruh pasukan Firaun yang siap menghancurkan mereka. Bangsa Israel dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Tetapi dalam pasal 13 kita lihat bahwa bangsa Israel disertai Allah dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Itu sebabnya dalam pasal 14, Musa mengatakan, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Bukti penyertaan Tuhan akhirnya mereka rasakan ketika melihat laut di depan mereka terbelah dan memberikan jalan kering bagi mereka, dan kemudian setelah mereka sampai di seberang, pasukan Firaun dikacau balaukan oleh Tuhan dan ditenggelamkan ke dalam Laut Teberau yang kembali menyatu. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara, pelajaran bagi kita orang percaya saat ini, kita memiliki Allah yang tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kita memiliki Allah yang selalu menyertai hidup kita. Meskipun kita berada dalam situasi yang sangat sulit, dalam permasalahan hidup yang berat, tetapi firman Tuhan berkata kepada kita orang-orang yang disertai Tuhan, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Jangan takut, karena ketika kita takut, maka kita akan menjadi panik, dan orang yang panik sulit sekali untuk dapat berdoa. Tetapi ketika kita tidak takut, maka kita bisa menjadi tenang meskipun ada tekanan hidup, meskipun ada beban yang berat, meskipun ada situasi yang sangat sulit. Tetap tenang, maka ketika kita menjadi tenang, kita akan dapat berdoa. Ketika kita berdoa, maka kita akan dapat berdiri teguh dan mengingat akan janji penyertaan Tuhan.
kita mengingat bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita. Allah Roh Kudus yang berdiam selamanya di dalam hati kita akan selalu menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, mengajari kita, dan akhirnya kita akan mendapat melihat keselamatan yang daripada Allah terjadi atas hidup kita. Jadi saudaraku, jangan khawatir, tetap tenang, berdoalah pada Tuhan, kuatkan hatimu, dan lihatlah bagaimana pertolongan Allah terjadi atas hidup kita sekalian. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua.